untuk share screen-nya. Sudah? Sudah bisa langsung dimulai, Mbak? Boleh Mbak. Aku kembalikan ke Mbak Viva selaku pemateri malam hari ini. Oke. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat siaga. Alhamdulillah semuanya bahagia ya hari ini. Kita segera mulai biar segera selesai juga biar nggak malam-malam ya. Nah, sebelum kita mulai materi malam hari ini, jangan lupa untuk disiapkan alat tulisnya. Apalagi yang masih jomblo-jomblo fisabilillah gitu ya, katanya kan masih ilmunya tuh masih entar-entar dulu gitu, karena memang belum ada lawannya, bener nggak? Tadi ada tuh yang komentar di kolom komentar, semoga diberikan rasa syukur, masih sebentar, rasa syukur saya masih diberi kesabaran atas kejombloan. Masya Allah, ini belum tahu nih rasanya sabar kalau misalnya menghadapi pernikahan itu bisa berkali-kali lipat, 100 kali lipat daripada hanya sekedar sabar jomblo loh ya. Jadi mesti latihan dulu nih. Paling-paling jomblo kan nggak ada yang tempat bersandar gitu ya, nggak ada yang dipeluk kalau malam gitu. Tapi kalau udah masuk ke pernikahan, sabarnya tuh udah nggak gitu lagi gitu. Oke. Jadi kita mulai dulu malam hari ini dengan kita berdoa. Semoga apa yang nanti kita pelajari malam ini bisa bermanfaat untuk sahabat siaga, untuk bermanfaat untuk keluarga kalian di masa depan, dan juga mungkin untuk kalian yang saat ini sudah berkeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berdoa semuanya? Bisa dijawab di kolom komentar. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Oke. Udah Mbak Yamzai. Oke, jadi untuk materi kali ini, sahabat siaga, tentang jangan menikah jika 5 poin ini belum beres gitu. Jadi seakan-akan tuh kayak nikah itu banyak banget ya syaratnya, nggak boleh gini lah, nggak boleh itulah kayak gitu. Atau mungkin juga seakan-akan di luar saya kayak nikah serem banget ya. Di media sosial bahkan tuh ada postingan yang menyatakan hal apa sih yang kamu sesali dalam hidup gitu. Ada yang bilang kalau misalnya saya bisa memilih, saya memilih tidak untuk menikah secepat itu, atau mungkin bahkan saya memilih untuk tidak menikah gitu. Apakah seserem itu? Dan banyaknya kasus yang ada di media sosial itu secara tidak langsung memicu banyaknya perceraian juga loh sahabat siaga. Kenapa? Karena yang awalnya orang itu sebenarnya nggak berani untuk keluar dari toxic relationship, jadinya bisa keluar. Atau mungkin bisa jadi ada mereka tuh yang sebenarnya masalahnya itu belum parah gitu, tapi karena terpengaruh dengan berita yang ada di luar sana, akhirnya jadi gampang memutuskan untuk bercerai. Sudah bisa Mbak? Oke, coba saya mau pindah, tapi nggak apa-apa ya, itu di screen dari apa namanya, dari sana ya Mbak ya. Ini saya mau pindah ke laptop sebentar. Boleh Mbak. Ini tuh. Oh, sebentar. Aduh. Apa? Iya kita cuma nyalain kamera. Tapi itu Audionya gimana suaranya bisa? Sudah Mbak. Sudah Mbak, aman. Oke. Kamu live TikTok. Bantuin itu ya, masuk TikToknya ya. Sebentar ya. Oke, sekalian aja biar yang di TikTok juga ikut belajar gitu ya, sahabat siaga. Oke, oh ini saya nggak pegang materi, nanti saya bilang next aja ya. Nah, bentar
Bentar ya. Ini nggak tolong editan sebentar. TikToknya apa nih Mbak Viko? TikToknya nih Viko_45. Oke. Ini boleh banget tuh teman-teman Sobat Siaga di sini bantu follow di TikToknya Mbak Viko. Mungkin nanti Mbak Viko ada kelas-kelas lain bisa nggak ketinggalan sama ilmu yang mau Mbak Viko berikan ke kita semua kayak gitu. Jadi bisa nih bantu di follow-follow. Iya. Oke. Iya di follow itu baru sih. Oh dari sini. Gimana Kak? Udah? Ada suara dari mana tadi? Halo? Halo Kak Iya. Muzai? Udah? Iya, halo Mbak. Oke. Oke ya ini aku biarin aja sih dari ini. Oke ya lanjut. Jadi yang sekarang itu banyak banget kasus perceraian itu salah satunya dipicu oleh media sosial. Jadi tidak hanya mereka yang sebenarnya berada di toxic relationship yang sudah berada ya, kemudian bisa keluar karena banyak edukasi, tapi ada juga yang sebenarnya masalahnya sepele, itu justru jadi gampang bercerai. Nah itu sama-sama rawan gitu ya, antara yang satunya mungkin yang dia mendapatkan solusi, tapi yang sebagian lagi itu justru mempermudah yang namanya perceraian. Oke, next. Oke ya. Nah, sebelum kita memutuskan untuk menikah, apa saja sih 5 poin yang mesti kita perhatikan? Apakah memang kita itu sudah punya di dalam diri kita? Ataukah kita sudah selesai di dalam diri kita untuk mastiin bahwa kita itu memang benar-benar sudah siap gitu. Benar-benar sudah siap untuk berada di suatu hubungan, relationship yang kalau di Islam itu perjanjian kokoh ya, misakon holidon. Misakon holidon itu terjadi hanya 2 kali, disebutkan di Al-Quran itu hanya 2 kali. Yang pertama adalah perjanjian antara Rasul dengan Allah gitu untuk memberikan amanah atas agama yang harus disiarkan. Kemudian yang kedua adalah di hubungan pernikahan. Jadi itu suatu perjanjian yang kokoh. Banyak dari kita itu menyepelekan loh ya. Kemarin saya juga lagi lihat tuh konten salah satu warga Indonesia yang menikah dengan warga asing ya di Jerman. Mereka itu bahkan yang namanya buffalo mating alias kumpul kebo gitu ya di Eropa, itu kan tidak ada komitmen. Tapi mereka bisa setia selama bertahun-tahun hanya dengan satu pasangan. Sedangkan kebalikannya di Indonesia. Di Indonesia itu mereka ada hubungan pernikahan, tapi dengan mudahnya mereka berselingkuh dengan temannya atau mungkin dengan relasi kerjanya seperti itu. Ini kan mesti harus diperbaiki ya untuk yang namanya relationship itu seperti apa, komitmen itu seperti apa, formalitasnya itu mungkin secara negara diresmikan, tapi lebih dari itu adalah sebuah komitmen yang mengikat. Nah, penting banget ini saya untuk terus mengingatkan sahabat siaga bahwa kalau kita memang belum sanggup untuk menjalin komitmen, misakon holidon, perjanjian yang kokoh ini, lebih baik dipersiapkan dulu, begitu. Apa saja 5 poin itu? Yuk kita cek. Oke. Yang pertama, sudah mampukah merawat diri sendiri? Gimana Mbak? Sudah mampukah merawat diri sendiri? Ini self care ya bahasanya biasanya. Apa sih merawat diri sendiri?
Merawat diri sendiri itu adalah kegiatan yang dilakukan individu untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial, serta membantu individu berkembang dengan jalan yang sehat. Nah, ini sangat panjang kalau dibahas ya. Mulai dari poin kegiatan yang dilakukan individu untuk mempertahankan. Nah, ini untuk mempertahankan aja, itu kita sudah mampu nggak gitu. Merawat diri sendiri itu mulai dari apa? Manusia itu yang harus diperhatikan itu adalah kondisi fisik dan jiwanya. Sebentar ya, sebentar. Oke, maaf ya. Tadi itu soalnya rame banget di sini, banyak yang main bola. Suaranya jelas ya, Mbak Muzai? Oke, jelas. Mbak. Oke. Ya, jadi merawat diri atau self care itu ya, sahabat siaga, catat ada dua, yaitu yang harus kita rawat itu adalah kesehatan fisik, dan yang kedua tuh adalah kesehatan jiwa. Nah, ini tidak bisa terlepas ya, sahabat siaga. Dua-duanya saling berpengaruh. Kesehatan fisik ya, mulai dari merawat fisik itu pentingnya. Untuk kesehatan fisik itu contohnya apakah kita punya keterampilan untuk mandi gitu ya, mandi dengan baik. Siapa yang di sini mandinya belum baik terus mau memutuskan nikah gitu, jadi belum bisa tuh caranya mandi, harus dimandiin sama orang tuanya. Saya yakin gak ada kan ya. Dan itu memang ada loh yang seperti itu. Mereka belum selesai dengan dirinya sendiri, untuk bisa merawat dirinya sendiri tuh belum mampu gitu. Nah, kemudian mencuci baju misalnya. Apakah kita sudah punya keterampilan untuk mencuci baju tanpa menggunakan mesin cuci? Nah, itu penting banget ya. Kita harus paham mode-mode survival mode. Itu paling penting, basically, sebelum kita menikah. Yang nggak bisa masak, harus bisa masak. Nggak harus enak masakannya. Yang basic aja ya, laki-laki maupun perempuan. Yang basic itu mulai dari dia bisa nanak nasi misalnya, menggunakan magicom gitu. Menanak nasi misalnya menggunakan magicom, atau mungkin ya hanya cuma goreng ceplok telur gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Yang terpenting kalian bisa, ketika dalam kondisi lapar itu kalian bisa apa ya istilahnya tuh, merawat diri kalian sendiri. Ada survival mode-nya tadi ya, bagaimana kalian handle diri kalian sendiri. Itu poin pentingnya di situ. Itu baru merawat yang sifatnya fisik nih. Nah, belum ketika kita harus merawat yang kondisi, merawat untuk yang jiwa. Oh, ini di TikTok ada yang nyautin nih, rasa juga dibutuhkan Bu. Ya pasti sih, tapi untuk awal basically kan harus nyoba dulu, belajar dulu ya kan. Belajar dulu goreng telur, itu kalau keasinan nanti tinggal dikurangin aja tuh garamnya gitu. Tapi saya rasa tuh gampang banget sih sekarang untuk lihat tutorial masak-masak ya, sahabat siaga. Kecuali yang ditonton itu apa itu loh, yang konten di BM ya, yang pakai corong merah itu ya, kayaknya itu sesat banget ya itu. Untuk kalian yang pemula jangan nonton itu ya. Bisa-bisa cucian apa namanya, banyak banget cucian piringnya. Itu nggak recommended untuk pemula. Oke. Nah, saya lanjutin ya. Sekarang itu untuk merawat diri yang sifatnya ke jiwa. Nah, ini banyak banget tuh yang nggak aware masalah kesehatan mentalnya atau kesehatan jiwanya. Mereka pikir itu karena nggak terlihat gitu ya. Jadi kayaknya tuh nggak penting gitu. Jadi tiba-tiba tuh depresi aja gitu, tiba-tiba galau aja, tiba-tiba yang kasus kemarin ya, Nada tiba-tiba bunuh diri aja gitu. Masya Allah, semoga nggak ada nada-nada yang lain ya. Padahal tanggal 10 Oktober itu adalah perayaan kesehatan mental loh. Jadi betapa kita itu kalau tahu nih teman kita ngomong kayaknya tuh aku pengen mati aja deh,
itu sudah menandakan kondisi gawat darurat ya. Jangan diabaikan ya. Perhatikan mereka, ajak dia ke ahli gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu salah satu mungkin pesan singkat yang ini saya sampaikan. Nah, kita kembali lagi ke fokus diri kita tentang merawat jiwa kita. Jiwa kita ya, emosional kita. Jadi bagaimana kita mengelola stres yang datang. Kalau misalnya nih sahabat siaga, masalah yang itu aja tetap nggak bisa handle. Misalnya nih, kayak misalnya di kerja nggak dihargai, itu butuh validasi. Terus stresnya itu ya itu aja. Sampai bertahun-tahun bekerja ya itu aja. Nah, dipikir dulu nih 2 kali kalau misalnya mau menikah ya. Karena nanti belum tentu nih kita benar-benar bisa handle konflik dalam pernikahan. Dan saya rasa sih nggak hanya belum tentu, ya jelas nggak bisa gitu. Karena yang masalah itu aja kita nggak clear gitu loh. Masalah yang itu aja kita nggak bentar. Masalah yang itu aja kita merasa nggak bisa handle ya. Jadi disitulah pentingnya kita bisa melihat diri kita, kira-kira kita sudah mampu nggak sih merawat emosional kita. Terus misalnya lagi konflik dengan orang tuanya gitu ya, sering berantem, gitu-gitu aja ya, besok berantem lagi, nggak ada perkembangan sama sekali. Yang dikeluhkan sama itu aja. Habis mengeluhkan ini, mengeluhkan itu. Mengeluhkan ini, mengeluhkan itu. Nah, dipikir 2 kali ya, sahabat siaga, kalau mau nikah berarti itu memang belum clear di merawat diri sendiri. Kemudian juga tentang sosial kita ke masyarakat gitu ya. Bagaimana interaksi kita. Kalau misalnya kita mau ngomong sesuatu, misalnya minta tolong untuk dikasih tahu ke tetangga gitu ya. Ini minta tolong dibeliin ini gitu. Tapi kita kayak nggak ada keberanian gitu ya. Nggak mau atau keberatan, nggak bisa ngomongnya dan lain sebagainya. Nah, itu mesti harus belajar lagi untuk komunikasi ke masyarakat, ke orang lain. Karena dalam hubungan pernikahan, itu kita nggak mungkin kayak gitu. Misalnya nih anak lagi sakit, kemudian kita harus ngobrol sama dokternya, kita harus memberikan keputusan. Kalau misalnya dengan karakternya yang masih belum selesai, masih ansosial, nah, itu kan berarti di situ nanti akan ada masalah baru gitu dengan pasangan. Nah, pentingnya ya kita untuk bisa merawat diri sendiri. Nah, yang punya kondisi luka batin nih, kondisi luka batin itu misalnya apa? Dia ada trauma masa kecil, ada trauma dengan mantannya misalnya gitu. Kemudian ada trauma mungkin kekerasan dan lain sebagainya. Itu sebaiknya di-clearkan ya sebelum menikah. Karena itu nanti bisa berimpact fatal. Jangan seperti saya. Jadi saya waktu itu pernah hampir banting anak saya. Ya kalau marah-marah tuh marah-marah banget, setelah itu saya menyesal. Nah, itu seperti kayak mengalir gitu loh saya lakukan. Ternyata memang saat itu kondisi saya itu masih banyak luka di masa kecil yang belum selesai. Untungnya belum sampai anak saya besar, saya sudah melakukan proses untuk merilis itu semua, untuk mulai mengenal diri saya, sehingga berjalannya waktu saya bisa bantu untuk diri saya pulih, begitu juga anak saya pulih. Nah, ini penting banget untuk kita aware. Contohnya gimana nih Mbak Viko, ciri-ciri kalau kita tuh belum sehat secara emosional gitu. Ya kalau marah itu gampang meledak-ledak kayak gitu ya. Jadi kayak misal kita itu suka nyerang gitu. Atau mungkin kita itu hal yang sepele aja tuh jadi kayak besar ya, baperan, nangisan, longsoan. Nah, yang seperti itu bukan karena lembut hatinya gitu, karena memang itu banyak luka gitu. Jadi ibaratnya nih ada luka yang nggak terlihat ya, luka basah di sini gitu. Tapi orang lain tuh nggak ada yang lihat lukanya gitu, hanya kita yang bisa melihat. Nah, pada saat kesenggol, sebenarnya kesenggolnya dikit gitu ya.
Tapi kitanya jerit-jeritnya tuh luar biasa, aduh sakit gitu. Nah itu karena memang ada luka yang masih menganga. Nah itu mesti lukanya harus disembuhkan dulu ya. Oke, untuk yang poin pertama itu merawat diri itu adalah mempertahankan dulu nih ya sahabat siaga. Kemudian yang selanjutnya itu adalah meningkatkan. Setelah kita mempertahankan, bagaimana kita mempertahankan untuk standar kehidupan kita itu seperti apa. Terus standar jiwa kita itu, kesehatan fisik dan kesehatan jiwa kita itu seperti apa. Kemudian kita juga pastinya kan pengen bertumbuh ya, itu namanya tuh meningkatkan. Bagaimana kita bisa membuat diri kita tuh sejahtera secara fisik ya. Oke, kita sudah bisa self care itu adalah kita makan sudah nggak sembarangan. Karena kita tahu kalau misalnya makan sembarangan itu yang rugi adalah diri kita sendiri. Atau kita harus gerak nih, harus olahraga gitu ya. Karena itu menjadi kebutuhan diri kita. Nah, udah aware belum sama ini? Nah, kayaknya tuh kalau masih yang ini aja belum clear gitu ya dinikmati dulu jomblonya, berarti memang bertumbuhnya belum gitu. Nanti kita misalnya nih barengan pernikahan gitu ya, kemudian pernikahan kita itu ada masalah, sedangkan kita sendiri belum selesai. Nah akhirnya kita overload gitu, banyak PR yang harus kita kerjakan. Oke. Sebentar. Maaf ya, sahabat siaga agak kurang fokus. Untuk yang live TikTok ya, saya nggak bisa komentarin. Ini hanya akan menyimak aja gitu ya, karena sebenarnya saya ada Zoom gitu ya. Untuk kalian boleh mendengarkan materinya saja, tapi untuk komentar tidak bisa saya respon dulu ya. Oke, sahabat siaga, mohon maaf dari tadi saya jadinya terbagi fokusnya ya. Nah, lanjut, sudah mampukah merawat diri sendiri? Ini yang bisa jawab siapa? Yang bisa jawab adalah diri kita sendiri. Apakah kita di titik ini sudah benar-benar bisa merawat diri kita sendiri? Contohnya pada saat sakit nih, apakah kita sudah disiplin untuk kita minum obat, kita istirahat? Hal sekecil itu, sahabat siaga, kalau belum clear, lebih baik dipikir dulu untuk menikah. Karena pada saat kita menikah, yang kita rawat itu gak hanya diri kita gitu. Akan ada pasangan kita yang membutuhkan kita, kemudian akan ada anak kita yang kita harus bekerja sama untuk sama-sama keberlangsungan pernikahan ini itu bisa saling melengkapi gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita harus tahu cara merawat diri kita sendiri. Jadi poinnya ada dua ya, jadi merawat diri kita itu tidak hanya fisik tapi juga jiwa. Jangan sampai kasus-kasus yang seperti Nada, mungkin itu anak kita mengalami seperti itu ya. Tiba-tiba anaknya yang tadinya pamitnya itu berangkat ke mall gitu, ternyata pulang-pulang itu jasadnya yang pulang. Nah itu kan sangat sedih sih kalau menurut saya. Dan saya sendiri kalau jadi orang tuanya tuh pasti shock berat ya kan. Ya semoga apa ya itu dijadikan pembelajaran untuk kita bagaimana sebuah pernikahan itu bukan sesuatu yang sebenarnya ya pokoknya nikah aja, ada judulnya gitu, ada pasangannya, biar apa ya, biar nggak ada lagi pertanyaan kapan nikah gitu. Nggak seperti itu ya sahabat siaga. Oke, next Mbak Muzai, ini operatornya siapa? Mas Habibi? Ya, Mas Bibi, Mbak. Ya, Mas Habibi, next. Oke. Kalian boleh ya, kalian boleh untuk tanya langsung, nggak apa-apa. Nanti takutnya lupa ya. Kemudian yang kedua, nah jangan menikah kalau belum ditetepin nih ya, belum dibuat nih. Sudah punya prinsip dan personal boundaries belum? Nah ini penting banget ya. Boundaries itu apa sih Mbak? Boundaries itu pagar ya. Pagar itu batasan gitu ya. Biar nggak ada tuh yang namanya pagar makan tanaman gak sih? Apa kebaikan? Oh iya pagar. Ya jadi kita tuh memang benar-benar pagar yang berfungsi sebagai pagar ya.
Banderis itu batasan ya, sahabat siaga. Batasan apa yang bisa kita iakan, apa yang bisa kita tolak. Nah, jangan sampai banderis ini justru kita pasang itu setelah sudah dilanggar. Maksudnya gimana Mbak Viko? Misalnya nih, pada saat kalian menikah, kalian dipukul sama pasangan kalian. Nah, akhirnya kalian bertanya-tanya, emang dipukul kayak gini tuh nggak apa-apa ya, kayak gitu. Nah, itu menandakan kalian masih belum punya batasan. Nah, berbeda kalau misalnya nih, kalian sudah di awal, sudah punya batasannya, ya, sudah ngelis batasannya apa aja, mana sikap yang kalian tuh gak nyaman, yang misalnya itu kalian merasa terancam terhadap suatu hubungan, kemudian kalian sampaikan ke pasangan, ya. Saya juga punya banderis itu, meskipun sebenarnya saya juga terlambat untuk bikinnya, ya. Jadi di sini sahabat siaga saya kasih tahu di awal pernikahan biar nggak bingung yang dibahas kalau ketemu sama pacarnya atau sama pasangan ta'arufnya itu apa sih Mbak Viko. Coba disampaikan untuk personal banderisnya apa aja. Contoh misalnya, kalau misalnya dalam pernikahan saya tidak mentoleransi tindakan abusive gitu ya. Misalnya kekerasan verbal dan non-verbal. Misalnya nggak mau di KDRT ya, nggak mau dipukul ya, nggak mau diselingkuhin gitu ya. Kalau selingkuh ini karena masuk dua kategori ya. Selingkuh itu sebenarnya masuk pelecehan seksual loh sahabat siaga. Maaf ya ini saya bahas terutama kalau pesertanya adalah laki-laki gitu ya. Ya kita, saya sih kayak bernafas cukup panjang gitu ya. Ternyata Indonesia masuk dalam peringkat kedua tertinggi se-Asia Tenggara untuk kasus HIV. Nah salah satunya yaitu nggak ada banderis sahabat siaga, bayangin ya. Masa harus celup sana sini gitu dan itu bawa penyakit gitu. Maka sahabat siaga mesti harus ditentuin dari awal menikah ya. Kalau misalnya belum punya banderis, mulai hari ini PR-nya Mbak Viko kasih tahu, ditulis di buku catatannya, bikin personal banderis. Apa aja yang kalian toleransi dan yang kalian tidak toleransi. Oke Mbak, saya nggak apa-apa kalau pasangan saya hilaf gitu ya, selingkuh, tapi itu satu kali, nggak apa-apa. Di sini tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya kembali kepada kekuatan kalian, kembali kepada kapasitas kalian ya. Latar belakang keluarga kalian, kemudian juga latar belakang keilmuan kalian. Nah, latar belakang value-nya kalian juga ya. Artinya semua itu balik lagi kembali ke kalian, personal banderisnya. Prinsip ini akan selalu bergandengan dengan yang namanya personal boundaries. Kenapa? Prinsip itu dibuat ya, itu nanti juga akan ada hubungannya dengan personal boundaries. Misalnya nih, saya itu adalah tipikal orang, prinsipnya ya, misalnya prinsipnya itu adalah saya orangnya jujur gitu, dan saya tidak suka orang yang tidak jujur. Nah, maka di personal boundariesnya akan muncul bahwa tidak mentoleransi ketidakjujuran. Nah, itu salah satu contohnya begitu ya, sahabat siaga. Kembalikan lagi ke kalian, prinsip kalian apa dalam hidup, ya. Poin terbesar tetap harus ada 3 minimal ya, 3 minimal. Kalau yang bawah-bawahnya tuh yang ringan-ringan, misalnya tuh kayak, oh ini misalnya ada pelanggaran gitu ya, it's okay, nggak apa-apa, masih bisa dikomunikasikan. Tapi yang 3 besar, ini memang benar-benar harus kalian tetapkan, dan kalau pasangan kalian melanggar, itu artinya ya berakhir gitu ya. Nah di situ, ini sih sebagai langkah preventif ya, sahabat siaga, bukan berarti kok kita itu akhirnya tuh gampang pisah, gampang cerai, no, enggak. Biar pasangan kita itu tahu loh, ini loh batasan kita. Dari awal dia tahu, sehingga ketika dia melangkah, dia juga tahu nih, kira-kira langkah saya ini udah bener apa belum ya? Kira-kira ini menyakiti pasangan saya atau enggak ya? Kayak gitu, sahabat siaga.
Nah, yang seperti ini kadang kita sepelekan ya, padahal sekarang di hukum itu sudah ada, yaitu ada yang namanya perjanjian pranikah. Dan itu benar-benar bisa ada kekuatan hukumnya, ya. Kalau misalnya nih kita nggak mau aset kita digabung sama pasangan kita, karena mungkin sebelum pernikahan kita sudah memiliki beberapa aset gitu ya, atau mungkin ada beberapa hal yang misalnya nggak mau dilanggar, misalnya kalau sampai kita mengalami yang namanya kekerasan, dipukul atau diselingkuhi, itu pasangan harus membayar denda dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa ya, sahabat siaga. Jangan hanya mikirin resepsinya aja ya. Kalau resepsinya aja, itu kalian cukup datang ke Kaila Wedding ya Mbak Muzai, terus ketemu sevisi organizer nanti sudah dihandle semua ya. Jangan mikirin yang itu, bener Mbak. Ya. Jangan mikirin yang itu ya. Hal yang lebih prinsipal lah yang harus kalian persiapkan ya. Di era media sosial yang luar biasa ini, itu banyak sekali pintu-pintu yang terbuka. Misalnya kita nggak nyaman nih dalam pernikahan kita tuh ada celahnya kayak gitu ya. Maka kita langsung tinggal klik aja chat orang yang kita inginkan. Ketemulah kita sama orang yang sefrekuensi gitu. Gimana? Oh ya, oke. Chargernya mana? Sebentar ya, sahabat siaga. Oke. Disitulah makanya banyak sekali kasus perceraian ya, meningkat luar biasa. Jangan sampai ya pernikahan kita nantinya itu berakhir di pengadilan agama. Mana ada sih orang yang menikah itu tujuannya cerai? Ada nggak? Coba sahabat siaga ngacung, ada nggak yang menikah tujuannya pengen cerai? Saya pengen tahu gitu. Kayaknya nggak ada gitu, nggak ada yang pengen cerai. Bener nggak? Sampai temen-temen nih, sahabat siaga nih, belajar setiap minggunya di Siaga Academy. Salah satunya adalah biar punya pernikahan idaman, bener nggak? Pernikahan idaman Mbak Fitko sampein berulang-ulang, pernikahan idaman itu melebihi warisan terbesar, yaitu harta benda, ya. Karena dari situ anak-anak kita merekam bagaimana ibu saya menghadapi persoalan rumah tangga, bagaimana ayah saya bertanggung jawab, bagaimana ayah saya bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat misalnya, bagaimana ayah saya mendidik gitu ya. Dan itu kenangan itu tuh gak akan pernah lekang oleh waktu. Itulah yang membuat anak kita itu bisa menjadi anak yang tumbuh dewasa penuh tanggung jawab atas apa aja yang akan dihadapi di masa depan. Nah itu penting banget sahabat siaga, ketika dia dihantam masalah gitu ya, dia otomatis apa ya, oh saya dapat pelajarannya ini dari pernikahan orang tua saya loh, di situ. Dan kayak ingatan tuh sahabat siaga tuh kayak keluarga Cemara itu kayak terngiang-ngiang. Saya kemarin ada klien yang luar biasa menurut saya, 19 tahun pernikahan itu di KDRT luar biasa, tapi bisa bertahan sampai dengan suaminya itu mulai dari dia pakai narkoba gitu ya, kemudian berselingkuh juga berkali-kali, kemudian KDRT itu sampai matanya tuh sebenarnya sampai buta loh sahabat siaga, 15% lah penglihatannya. Ya meskipun pada akhirnya cerai ya sahabat siaga, tapi saya melihat bagaimana beliau memanage anaknya gitu ya. Bagaimana beliau memanage anaknya tuh luar biasa. Ketika ada masalah, bagaimana anaknya itu nggak sampai tahu gitu dengan kondisi yang terjadi di dalam rumah tangganya. Bagaimana anaknya itu memiliki rasa aman. Mbak Muzai minta tolong kalau untuk yang peserta videonya dimatiin dulu Mbak Muzai, saya agak lumayan gak bisa fokus. Yang peserta lain kayak ada yang gerak-gerak kayak gitu. Oke, ya. Masih Mbak Muzai. Oke. Itu ya, oke. Ya mohon maaf ya teman-teman di TikTok, saya nggak bisa fokus ke situ. Kalian boleh mendengarkan materinya. Karena saya fokusnya ke materi Zoom ya. Begitu, mungkin ada yang ditanyakan, boleh ya, sahabat siaga boleh ditanyakan untuk tentang banderis ini. Halo Mbak Zahrotul, minta tolong untuk videonya dimatiin Mbak.
Nanti ya boleh teman-teman biar saya lebih fokus gitu. Saya nggak bisa karena kecerdasan saya visual gitu. Kalau misalnya kayak ada gambar-gambar gitu, gerak-gerak gitu ya, otomatis agak kurang sih fokusnya gitu. Oke. Jadi banderis ini juga bisa dijelaskan sebagai hal atau kebiasaan yang dapat diterima dan yang tidak bisa. Kemudian kita jadi tahu gitu, kapan kita mengatakan iya, kapan mengatakan tidak. Nah, sahabat siaga yang terbiasa nggak bisa menolak ajakan teman, misalnya padahal kita sudah ada jadwal lain. Terus kemudian juga mungkin sahabat siaga itu masih belum bisa untuk banderis itu ada dalam perjanjian atas nama hukum ya. Sebenarnya enggak seperti itu. Jadi ini saya langsung jawab aja ya. Yang ada itu adalah perjanjian pranikah ya. Perjanjian pranikah itu ada kekuatan hukumnya. Nah biasanya dalam-dalamnya itu disesuaikan aja dengan banderisnya begitu loh. Disesuaikan dengan batasannya. Apa saja gitu. Oke, nanti ini untuk yang Mbak Anis, nanti saya jawab agak belakangan ya. Jawabannya agak panjang ya, tentang kesehatan mental. Oke, jadi untuk banderis, itu kan dari diri kita ya. Dan itu bisa dituangkan dalam perjanjian pranikah. Jika memang itu kayak menjadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang benar-benar itu nggak boleh dilanggar sama orang lain. Kalau dilanggar saya bisa marah besar gitu. Misalnya nih kayak artis Aurel gitu ya. Aurel itu kan dari keluarga broken home ya, divorce gitu. Kemudian dia menyampaikan kepada Atta bahwa dia sama sekali tidak mentoleransi yang namanya perselingkuhan. Nah itu karena memang ada riwayat trauma di masa lalu. Nah seperti itu ya contohnya sahabat siaga, banderis itu seperti itu. Atau mungkin teman sahabat siaga misalnya karena dulunya pernah ada kekerasan, kemudian pengennya rumah tangganya kan lebih baik lagi. Jadi nggak mau yang adanya pemukulan, kata-kata kosong, kasar, kata-kata jorok. Itu benar-benar tidak ditoleransi. Sampaikan aja ke pasangan kita. Banyak ya macamnya sahabat siaga. Saya nggak bawa bukunya, nih bukunya di sana ada, punya saya ada gitu. Banderisnya apa aja gitu. Nah itu sampaikan kepada pasangan kita. Oke, sudah paham ya. Jadi pastikan kita sudah punya prinsip dalam hidup. Prinsip kita tuh apa aja dan benar-benar artinya ini hanya kesepakatan antara pasangan tanpa ada hitam di atas putih sebagai gini Mbak. Kalau banderis itu bukan kesepakatan sih. Banderis itu sudah ada dalam diri kita. Kalian boleh catat, boleh, nggak dicatat juga nggak. Jadi kita sudah tahu, oh saya tuh nggak nerima loh pelanggaran seperti ini. Kemudian kalian sampaikan ke pasangan gitu loh. Begitu. Kalau kalian memang benar-benar itu ditaati, ya tuangkan di dalam perjanjian pranikah. Tentu perjanjian pranikah itu membutuhkan biaya ya, sahabat siaga. Karena ada kekuatan hukum. Jadi kita butuh pengacara juga ya. Enggak yang kalau misalnya kita cuma nulis aja, terus itu tuh kan nggak ada kekuatan hukumnya ya. Kalau misal kalian nggak mau ada perjanjian pranikah ya obrolkan aja gitu, atau mungkin pada saat sesi lamaran misalnya jadi kesepakatan gitu ya, musyawarah atau sebelum ijab kabul gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, disampaikan aja. Setidaknya pasangan sudah tahu gitu, mungkin bikin tulisan juga nggak apa-apa kalau misal mau belum ada budgetnya gitu Mbak untuk perjanjian pranikah. Tapi memang nanti kalau ada masalah nggak bisa dituntut ya pasangan. Bisanya ya memang ya udah, kalau pasangan udah melanggar artinya itu pernikahannya udah bubar gitu. Atau mungkin pasangan ada hukumannya gitu. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya, Mas Habibi, ini jam berapa ya? Oh, jam 8. Untuk poin yang harus kita miliki selanjutnya, itu adalah mampukah kita manajemen stres. Menurut Catherine Smith ya, menerangkan manajemen stres sebagai suatu keterampilan yang memungkinkan seseorang guna mengantisipasi, mencegah, mengelola, dan memulihkan diri dari stres yang dirasakan karena adanya ancaman dan ketidakmampuan dalam respon pikiran dan perilaku yang dilakukan. Bayangin,
Ya, sahabat siaga, bayangin. Manajemen stres itu kan nggak kelihat ya. Nggak ada kan, mana bentuknya nggak ada gitu. Tapi di sini pemahamannya adalah keterampilan loh. Gimana sahabat siaga bisa bayangin? Kita harus punya keterampilan di situ. Kita harus benar-benar kayak misal gimana sih handle-nya itu. Nah, ini namanya soft skill ya, sahabat siaga. Kayak public speaking itu juga soft skill gitu. Kayak misal kemampuan rapi orang gitu. Terus apalagi sahabat siaga, kayak kemampuan kita untuk punya bisnis sukses gitu ya, polanya dia tahu polanya meskipun nggak ada uangnya pun juga bisa. Nah itu namanya soft skill ya sahabat siaga. Nah ternyata manajemen stres itu juga sama ya. Manajemen stres itu juga adalah keterampilan yang harus kita asah, keterampilan yang harus kita miliki. Terus mulainya dari mana nih Mbak Viko biar bisa punya keterampilan? Ya, kalau kita menghadapi orang-orang yang resek sama kita gitu ya. Terus kemudian menghadapi orang-orang yang betein gitu ya. Orang-orang yang ngasih masalah dalam hidup kita itu sebenarnya melatih manajemen stres kita. Jadi seharusnya kalian berterima kasih tuh kepada orang-orang yang sering memberikan apa ya, dada sesek gitu. Ini kok bikin masalah terus ya nih orang gitu ya. Kok kayaknya tuh gak ngasih kesempatan aku bahagia ya nih orang. Nah orang-orang yang seperti itulah sahabat siaga yang sebenarnya melatih keterampilan manajemen stres kalian. Jadi jangan langsung marah gitu. Oh oke, ini aku latihan nih. Gimana aku mengendalikan diriku nih? Bagaimana aku mengelolanya gitu. Kalau di awal kan langsung jebret, misalnya kalian dimaki-maki atau kalian difitnah gitu ya. Maka yang pertama kali itu kan kalian lakukan itu kan adalah bagaimana kalian mengelolanya dulu. Mengelola stres itu datang ke diri kalian biar itu tidak berlarut-larut. Dan setelah itu kalian memulihkan diri kalian ya. Mungkin kalian bisa ngasih kayak kata-kata nasihat ke diri sendiri, gak apa-apa kamu digituin, yang penting kan kamu gak begitu gitu. Atau mungkin kalian bisa katarsis gitu, kalau misalnya ada masalah terus lari 5 kilometer gitu. Atau mungkin banyak hal sih, nangis gitu ya, teriak-teriak gitu. Nah, itu salah satu bentuk kita memulihkan diri dari stres. Selain daripada misalnya harus terapi gitu ya, untuk self healing gitu ya. Nah, langkah yang awal itu kan seperti itu, ke diri kita sendiri atau deep talk gitu, ngobrol sama diri kita sendiri ya. Nah, begitu ya, itu namanya memulihkan diri dari stres. Awalnya begitu. Lama-lama kita akan bisa tuh yang namanya mengantisipasi. Oh, kalau misalnya ada kejadian seperti ini, nanti aku harus seperti ini. Biar nggak sampai kejadian yang seperti ini. Nah, di situ kalian tuh sudah satu tahap naik yang namanya manajemen stres sudah mulai bisa. Oh ya, ini untuk, oke. Nanti ya dijawab, siap. Nanti yang nggak panjang-panjang dijawab di akhir ya. Oke. Kemudian mencegahnya. Nah, setelah itu mengantisipasi ya, mencegah itu hampir sama sih langkah preventif ya. Itu bagaimana? Misal kalau kita di awal bekerja gitu ya, karena kita sering nggak fokus, kemudian banyak kesalahan, awalnya kita dimarahi atasan ya. Yang harus kita lakukan adalah memulihkan diri kita ketika atasan itu marah-marah ke kita dan ternyata itu nyakitin banget kata-katanya karena nyerang personal kita. Kamu itu ya nggak bisa kerja ya atau apa gitu. Padahal kan sebenarnya kesalahannya itu yang kita kerjakan, bukan diri kita. Nah di situ di awal kita belajar dulu untuk memulihkan diri kita. Tapi setelahnya kita sudah tahu, kita mulai manajemen stres itu, kemudian kita mengantisipasi atau mencegah. Wah ini atasan saya tuh nggak suka loh kalau pekerjaan saya salah. Berarti yang harus saya lakukan adalah saya harus benar-benar mengecek ulang nih.
pekerjaan saya sebelum saya setorkan ke atasan. Nah itu seperti itu ya runtutannya. Itu di dunia yang istilahnya Pak dunia kerja. Di dalam pernikahan juga sama seperti itu. Sebentar ya, sahabat siaga, ada bocil ya, sebentar ya. Mohon maaf ya, dari tadi banyak sekali gangguannya ya. Oke ya, saya lanjutkan sahabat siaga. Nah, manajemen stres kita belajar dulu di lingkungan kerja sebelum menikah, kita belajar dulu di lingkungan sekolah, mungkin waktu kita masa-masa pubertas itu kan rawan konflik biasanya, karena kita udah egonya tuh udah mulai muncul gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bawa di hubungan pernikahan. Kalau kita di situ udah bisa berhasil mengelola, maka di situ kita sudah bisa nih mempertimbangkan, oh saya sudah siap nih nikah, saya sudah siap kawin nih, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita masih yang itu aja kita sampai security sama dirinya sendiri gitu ya. Ya, jadi kan ada tuh attachment style gitu ya, itu tapi bukan keahlian saya di situ. Kalian bisa belajar tuh banyak banget tuh di TikTok ya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan diri kita. Misalnya orang pragmatis gitu ya, cinta damai gitu. Ya emang dia nggak suka berantem gitu, tapi bukan berarti dia nggak bisa menghadapi konflik gitu. Mungkin cara menyampaikannya lebih kalem, lebih adem, tapi tidak menghindar ya, sahabat siaga. Manajemen stres itu orangnya itu benar-benar bisa mampu merespon apapun yang ada di dalam kehidupannya, tidak reaktif gitu, tidak reaktif tapi juga tidak pasif. Jadi aktif, tapi memang kita benar-benar matang gitu. Oh ini oke gitu. Oh ini nggak oke gitu ya. Seperti itulah ya. Gimana sahabat siaga, kira-kira udah punya manajemen stres yang bagus belum sebelum menikah? Sebelum yakin menikah, sudah punya manajemen stres yang bagus? Coba jawab di kolom komentar. Oke. Ataukah masih, aduh masih payah mbak, masih kalau ada orang marah tuh masih ngereok kayak gitu. Nah ini tuh nggak hanya ke pasangan loh ya sahabat siaga. Kalau misalnya menikah itu juga sama anak. Si bayi itu ya, bener mbak, siap mbak, oke. TikToknya apa? Ini saya benar, sorry, salah. Ini salah. Sudah, belum. Oh, ini ada yang mas-mas ya. Saya tuh seneng banget, nggak tahu kenapa. Saya apresiasi banget nih sahabat siaga yang laki-laki, Masya Allah, untuk ikut kelas seperti ini gitu. Betapa banyak perempuan di era media sosial sekarang itu menjadi independent woman ya. Perempuan mandiri. Dan itu rawan sekali pernikahannya gagal. Alpha ladies itu rawan sekali pernikahannya gagal. Kenapa? Karena dia terlalu dominan ya. Kemudian dia merasa nggak dicintai oleh pasangannya, kemudian laki-lakinya merasa harga dirinya nggak dikasih makan gitu. Nah, laki-laki yang seperti ini loh yang saya seneng. Artinya ketika perempuan yang di luar sana, independent woman-nya itu pada belajar semua loh. Saya berarti saya juga harus naik value-nya dong. Biar saya juga dapat perempuan yang value-nya tinggi dan merasa harga dirinya itu nggak dijatuhkan gitu. Ada kan kemarin tuh yang lagi viral juga, kayak misal si suaminya memposting pencapaian istrinya dengan bangganya gitu ya, mengapresiasi istrinya yang dia sampai kuliah di luar negeri, disupport gitu.
Nah, harusnya seperti itu. Dia merasa tidak risih gitu kalau si perempuannya itu jauh lebih baik ya. Kemudian punya karir yang bagus juga. Yang terpenting adalah tahu tanggung jawabnya merawat anak, merawat suaminya. Itu masih lah di situ. Ada koridor-koridor yang tetap nggak bisa dilanggar gitu ya. Nah, disinilah PR-nya nih. Banyak laki-laki yang sekarang itu nggak ngilmu gitu masalah pernikahan. Akhirnya apa? Ya otomatis yang perempuannya kan lebih pinter ya. Kemudian perempuannya tuh merasa kayak ini tuh kayak nyelesain masalah kok nggak cocok ya sama mau saya. Konflik lah. Nah, rawan lah setiap hari, hampir setiap hari akhirnya konflik. Saya apresiasi banget ya untuk semua laki-laki yang mau belajar kelas seperti ini, kelas parenting. Pokoknya nih ya, kalau kalian yang jomblo-jomblo nyari pasangan, cari laki-laki yang hadir di kelas parenting. Minimal beliau itu adalah pembelajar. Mau nanti semuanya dipraktekin atau enggak, setidaknya kalau beliau ada masalah, itu enggak melarikan diri dalam pernikahan. Tapi beliau berusaha mencari solusinya. Entah itu ngajak konseling gitu ya, entah itu misalnya nanti dia harus ikut kelas apa gitu, atau minta bantuan ke orang yang lebih pintar, atau musyawarah dan lain sebagainya. Begitu ya sahabat siaga. Oke, udah ini banyak yang gagal terus, latih terus ya. Kalau gagal terus, setiap kali ada masalah datang, oke aku latihan. Mau sidang skripsi nih, manajemen stres gitu ya. Jadi kali ini aku harus bisa mengelola. Mengelola itu tidak dipendam loh ya. Kalau dipendam itu nanti lama-lama jadi bom. Jadi oke, ada orang yang resek gitu ya. Resek terus kemudian nyakitin hati gitu ya. Nggak apa saat itu dimasukin hati, kemudian kita emosi gitu, tapi setelahnya harus dibuang ya, setelahnya harus dirilis. Kalau enggak, nanti jadi penyakit tuh ya, jadi tension atau tekanan-tekanan dalam diri kita ya. Ini nanti bahasanya di kelas rilis emosi kalau ini ya. Oke Mas Habibie lanjut. Yang keempat itu adalah poin, sudahkah kalian punya poin ini? Jelas tujuan menikah. Ini kalau dari Kemenak ya, saya ngambilnya tujuan pernikahan itu adalah memenuhi hajat manusia. Nah, banyak sahabat siaga tuh yang apa sih tujuan nikah gitu? Ibadah gitu, sok-sokan ibadah gitu. Entar harus diuji, ujiannya berat. Aduh, ujian pernikahannya tuh berat banget ya, kayak gitu. Aduh, rasanya nggak kuat menghadapi pernikahan gitu. Nah kan katanya tadinya tujuan nikahnya ibadah. Gimana dong? Kenapa sekarang mengeluh gitu? Padahal sebenarnya kita mesti harus mengakui dulu kalau misalnya ya nggak apa-apa, kita tujuan menikah di awal itu emang aku butuh temen sih Mbak Viko, temen yang nganterin aku periksa gitu. Aku butuh temen tidur sih Mbak, aku butuh yang butuh dinafkahi gitu. Ya mungkin sifatnya ekspektasi gitu. Nanti sama Allah tuh di perjalanan nanti dipatahkan tuh satu-satu gitu. Tapi beneran kita mesti harus tahu tujuannya tuh harus jelas ya. Jangan hanya tujuan yang global gitu. Dan ternyata waktu kita ngomong tujuan kita menikah ibadah, ntar diuji beneran kita langsung ambiar gitu ya. Sebenarnya kalau dari Kemenak ini realitas sih. Pernikahan itu menurut Islam tujuannya memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita. Ya terutama itu adalah hubungan seksual sebenarnya. Jadi ketika perempuan itu sudah dewasa gitu ya, kemudian laki-laki juga sama, itu membutuhkan untuk menyalurkan ya hasratnya, kebutuhan biologisnya. Nah itu lewat sebuah pernikahan, karena yang pertama itu kan halal, yang kedua tuh hemat luar biasa gitu. Kok bisa Mbak Viko bilang hemat luar biasa? Iya dong, menikah itu hemat loh sahabat siaga. Beneran, coba kalau misalnya nih LC aja nih ya, LC itu yang nemenin karaoke itu ya, itu nemenin karaoke aja,
Itu satu jam ya, kalau nggak salah 250 atau 150 ya. Saya dapat infonya dari klien sih. Segituan, bayangin nih kalau punya istri, hidup jomblo. Kalau misalnya punya istri gitu, punya istri kemudian nemenin nonton tiap malam, terus sambil dielus-elus pipinya gitu ya. Sambil dibelai-belai gitu tuh tarifnya berapa itu totalnya? Nah itu kan belum lagi ada nilai ibadahnya, dapat pahala gitu. Dan menurut saya sih memang menikah itu adalah hemat sebenarnya. Kalau laki-laki merasa terbebani, aduh aku kan jadi nafkain anaknya orang mbak gitu. Yang mesti harus kita tanamkan di mindset kita nggak sedang menafkahi anaknya orang. Ya emang rezekinya dilewatkan kamu, pahalanya jadi lewat kamu. Nah inilah para suami mesti harus merubah mindsetnya. Ada loh klien yang datang ke saya itu dalam kondisi depresi. Kenapa? Karena setiap hari disalahkan sama suaminya. Katanya istrinya merepotkan lah, kamu tuh cuma makan aja, masak aja, masih rewel, seperti itu. Kemudian dalam hati si istri bingung gitu. Nah emang kamu dulu ngapain nikahin aku gitu, kok sekarang nyalah-nyalahin gitu. Nah itu salah satu tindakan abusif juga loh ya, sahabat siaga, hati-hati di situ. Real aja, kita kalau misal tujuan menikah di awal ya emang memenuhi hajat atau kebutuhan biologis. Kan kenyataannya emang seperti itu ya. Relate banget curhatan ibuku, Masya Allah. Emang banyak banget ya perempuan. Tapi semoga Mbak Rini tidak trauma sih menikah. Karena nggak semua laki-laki kok seperti itu. Di luar sana tuh masih banyak laki-laki yang baik, beneran. Nggak usah patah semangat. Contohnya tuh yang ikut kelasin tadi, Mas siapa? Mas Agus ya? Yaitu Agus Sulaiman ya. Buktinya ikut kelas seperti ini, insya Allah dalam daftar laki-laki yang baik ya. Ada loh perempuan itu yang awalnya dinikahi sama laki-laki ya, itu dia sakit-sakitan ya di KDRT dan lain sebagainya, akhirnya itu bercerai kemudian menjadi istri kedua. Itu ya atas persetujuan istri pertama tentunya ya, kemudian dicukupi, disayangi, dan ternyata saat ditanya kamu lebih bahagia mana, istri pertama dan istri kedua, dia melihat begini, bukan masalah dia menjadi istri yang satu-satunya gitu, istri yang satu-satunya atau istri kedua, bukan, tapi lihat dulu suaminya merawat dia apa tidak begitu ya. Ini apa, dia soleha ya, kriteria laki-laki baik apa aja pula, itu ada di materi indikator minimal pasangan, itu udah kelewat itu ya. Itu nanti habis subuh kalau semuanya dibahas ya. Oke, yang jelas sesuaikan dengan diri kita. Yang kita butuhkan apa ya? Kalau misalnya kita kurang kasih sayang, ya nyari laki-laki yang penyayang. Begitulah kira-kira ya. Kalau kita nggak tahan hidup miskin, ya cari laki-laki yang kaya ya. Itu semua kembali ke diri kita ya. Kita batasannya apa aja, kemudian kemampuan kita itu apa aja gitu untuk apa ya? Kira-kira kalau aku diuji dalam pernikahan ini mampu nggak sih, merusak hatiku nggak sih? Gitu ya, Mbak Dea Soleha. Untuk yang panjang-panjang nanti saya jawab ya. Dalam tujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Bahagia ini itu apa ya, relatif banget ya. Kadang kita itu udah mencintai pasangan kita, tapi ternyata pasangan kita tuh masih merasa aja nggak bahagia. Contohnya udah dilayanin, udah dibeliin ini itu gitu. Tapi dia masih merasa kita salah aja, salah terus. Pengorbanan kita yang dikasihkan gitu. Nah ini soal bahasa cinta juga yang harus kita pelajari. Misalnya ada orang tuh yang dia merasa dicintai kalau dia dipuji, karena mungkin dari kecil itu dia benar-benar nggak pernah diapresiasi. Ini ada hubungannya ya. Bahasa kasih itu harus kalian pelajari ya. Di Google kalian lihat aja, banyak bahasa cinta ya. Itu nanti hubungannya sama luka batin atau trauma masa kecil pasangan kalian. Di situ tuh rawan sekali menjadi celah ya.
Ingat banget itu rawan sekali menjadi celah pernikahan kalian tidak bahagia dan masuknya orang ketiga di dalam pernikahan. Contohnya gimana Bu Viko? Contoh nih ya, kalau bahasa pasangan kalian itu adalah hadiah gitu. Kemudian kalian tidak pernah memberikan hadiah, lalu di luar sana ada lawan jenis yang memberikan hadiah, maka dia bisa menyerahkan segalanya kepada orang lain itu. Itu kayak film Oscar gitu loh, yang rebutan air, tahu nggak? Yang Oscar itu kan sama temennya ada setetes air gitu di gurun pasir ya. Kayak kita sekarang yang derajatnya itu luar biasa panasnya, 41 ya setiap siang itu luar biasa Indonesia. Nah itu terus kita nggak ada minuman lagi habis, terus ada 1 gelas aja. Itu kira-kira kita kayak bahagia banget gak sih? Bahagia banget karena tuh hampir mati kehausan gitu loh. Sama dengan pasangan kita yang terbiasa kayak misal kita nggak ngasih kasih sayang ke dia, nggak ngasih bahasa cintanya, nggak ngasih bahasa cintanya, itu akhirnya ya bisa jadi celah untuk orang ketiga masuk di dalam pernikahan kita. Begitu ya sahabat siaga. Yang harus dipelajari banyak, yang jelas tujuan menikah kalian harus jelas. Harus jelas, nggak boleh tujuan menikah itu karena udah ditanyain orang tua terus, usianya udah tua, nanti kalau wanita nggak nikah-nikah nanti susah punya anaknya gitu. Ya, kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing karena hukum nikah itu nggak sama setiap orang. Ada yang hukumnya wajib kalau memang dia secara kebutuhan biologis itu memang benar-benar kayak nggak bisa menahan. Ada juga yang hukumnya sunnah, dia mampu dan dia masih bisa menahan. Ada yang hukumnya makruh dan bahkan ada yang hukumnya haram ya. Haram itu kalau misalnya pada saat menikah justru menyakiti pasangan. Kemudian pada saat menikah itu ternyata nggak siap ya. Jadi karena misal contohnya sudah hamil duluan kayak gitu ya. Saya sih kurang setuju ya sahabat siaga kalau misalnya ketika kejadian kecelakaan atau hamil sebelum menikah, terus kemudian harus menikah solusinya. Saya nggak setuju, saya tidak mengikuti itu. Saya lebih kepada harusnya dicek apakah memang benar-benar sudah siap menikah. Karena setelah itu akan lebih kompleks masalahnya. Oke, next, Mas Habibie. Nah, ini sudahkah punya ekspektasi yang realistis? Tujuan pernikahan adalah menciptakan kebahagiaan. Kayaknya kata-kata ini tuh seolah-olah belum menikah maka belum bahagia. Atau mungkin kalian, aduh aku hidupku tuh nggak bahagia sekarang. Kayaknya nanti kalau aku nikah jadi bahagia deh, gitu. Sahabat siaga, cobalah kita merenung sama diri kita sendiri. Ngobrol sama diri kita sendiri, mampukah kita sebagai pribadi yang belum berbahagia ini bisa ngasih kebahagiaan ke orang lain ya? Mana ada orang itu yang nggak punya uang terus bisa sedekah uang misalnya. Mana ada orang tuh yang nggak punya ilmu terus bisa ngasih ilmunya ke orang lain. Semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri tuh punya dulu, baru kita bisa ngasih ke orang lain. Kalau misalnya kita mencari kebahagiaan itu di orang lain, yang terjadi adalah apa? Pernikahan kita akan banyak konflik yang besar gitu ya. Konflik yang besar kenapa? Karena kita terus berekspektasi sama pasangan. Pasangan nggak kayak gini salah, pasangan nggak kayak gitu salah, seperti itu aja terus ya. Kemudian pasangan misalnya ngomel dikit aja gitu, kitanya jadi kayak pusing tujuh keliling, kemudian melarikan diri. Jadi kita akhirnya nggak siap dengan keadaan realistisnya atau realitanya. Disitulah kita mesti harus bahagia dulu sahabat siaga. Kita pastikan diri kita bahagia, barulah kita benar-benar siap untuk menikah. Jadi pernikahan itu adalah kita yang bahagianya awalnya 1 itu menjadi 2 atau mungkin kuadratnya misalnya 3 bahagianya. Pada saat jomblo sudah 3 bahagianya jadi akar tuh.
3 akar 2 berarti berapa? Jadi 9 bahagianya. Harusnya seperti itu. Saya tuh dulu nggak ada ilmunya, sahabat siaga. Beneran kayak pontang-panting luar biasa. Bagaimana tuh benerin pernikahan tuh luar biasa sakitnya. Ini udah dibenerin, sininya salah lagi, ini dibenerin, salah lagi. Karena dari awal nggak clear gitu. Masing-masing membawa luka gitu. Oh, bagaimana menurut Mbak tentang, oke, nanti saya bahas. Saya juga belajar tuh ilmu itu, spiritual jiwa. Bagus banget nih yang ikut materi saya kali ini. Tahu aja ya itu. Di situ ya, sahabat siaga. Untuk kita benar-benar tujuannya itu tidak mencari kebahagiaan, tapi menambah kebahagiaan ya. Ekspektasinya harus realistis. Ekspektasinya harus benar-benar kita sesuaikan. Kalau misal mau tadi tujuan menikahnya ibadah, ya harus siap kalau diuji. Harus siap kalau misalnya nanti kita disitulah tempat kita dapat pahalanya gitu. Next, Mas Habibi. Next, Mas Habibi. Efek buruk menikah jika 5 poin tidak terpenuhi ya. Yang pertama, pernikahan kita akan sering menghadapi konflik ya. Pernikahan kita tuh nanti dihadapkan konflik yang nggak kecil-kecil. Yang awalnya kecil ditumpuk, dibiarkan karena kita nggak punya kemampuan manajemen stres misalnya. Kita menghindar. Kemudian kita melarikan diri, kita jadinya chat ke pasangan lain gitu ya, ke lawan jenis lain. Kita curhatnya ke tempat kekurangan pasangan kita ceritakan ke orang lain yang beresiko akhirnya masuk orang ketiga gitu. Terus kemudian tipe yang mungkin selalu kayak misal harus selesai hari itu juga, kemudian yang satunya nggak mau, ya akhirnya bisa berantem yang kayak pukul-pukulan lah, banting-bantingan dan lain sebagainya. Nah karena nggak Halo Mbak Viko, masih bergabung Pak? Oke, Mbak Viko mungkin lagi ada terkendala sinyal ya. Halo Mbak Viko, hilang tadi. Mbak Viko suaranya masih ke-mute. Oke, lanjut. Jadi kalau misal 5 poin tadi nggak terpenuhi, yang selanjutnya itu adalah kita terjebak namanya toxic relationship. Garis bawah besar ya, di bold ya. Bahwa toxic relationship itu bukan orangnya yang buruk, sahabat siaga, tapi hubungannya yang buruk. Kalau dia kadang menikah dengan orang lain, itu dia nggak toxic relationship. Contoh nih ya, ada karakter mungkin dia perempuan yang pinter gitu ya, kemudian menikah dengan laki-laki yang malas ngomong, malas ngobrol, ya emang dia malas aja gitu. Nah itu kan rawan pertengkaran, karena si perempuan merasa tidak diperhatikan, padahal si laki-laki emang karakternya seperti itu. Dan kayak dia capek sendiri karena si perempuannya terlalu aktif. Kemudian ketika mereka menikah gitu ya dengan pasangan lain yang mungkin lebih slow, lebih damai, dan itu baik-baik aja. Jadi kalau misalnya kita ada perceraian gitu dengan orang lain, belum tentu itu buruk kalau misalnya dengan kita. Nah itulah yang namanya toxic relationship. Toxic relationship itu yang buruk bukan orangnya ya, yang buruk itu adalah hubungannya.
Karena orang tertentu ini ketemunya orang tertentu. Yang satunya terlanggarlah boundariesnya, prinsipnya. Kemudian satu Apa ini di atas tadi? ya, terus kemudian akhirnya ketemulah dengan orang yang nggak sesuai gitu. Misalnya dia dari keluarga cemara gitu, tidak terbiasa dikasarin. Kemudian dia bertemu dengan orang yang kata-katanya kasar. Nah, itu bisa menjadi masalah ya. Gitu, toxic relationship-nya. Kemudian pernikahan karam atau terjadi perceraian. Tentu ya, sahabat siaga, kalau misalnya terjadi konflik terus-menerus, dan itu rumahnya tuh rasanya kayak neraka, dan itu pasti juga melelahkan. Apalagi kalau misalnya nih pasangannya itu tipikal kayak kalau ada masalah tuh melarikan diri, nggak segera diselesaikan, mungkin nggak jauh-jauh ya kasus misalnya Gading Martin sama Gisela ya. Sebenarnya itu juga tidak pure salahnya Giselle kalau saya melihat dari beberapa podcast yang mereka diundang, karena mungkin tipikal Gading Martin itu yang suka menghindar kalau ada masalah, akhirnya ditumpuk-tumpuk, kemudian si Giselle-nya mencari pelarian di luar karena dia bingung ngungkapinya seperti apa gitu. Maka kita nggak bisa menjudge orang itu hanya dari satu kacamata. Artinya apa yang terjadi itu banyak faktor, sahabat siaga. Bisa jadi ada traumanya. Kemudian misalnya kayak kasus orang ketiga masuk, itu kadang lingkungan pasangannya yang mempengaruhi. Nah, 35% itu pasangan berselingkuh itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Klien-klien yang laki-laki itu sering menormalisasikan perselingkuhan karena di lingkungan kerjanya hampir semuanya katanya. Hampir semuanya berselingkuh. Nah, itulah sahabat siaga pentingnya yang namanya lingkungan ya. 35% itu besar loh ya. Disitulah rawan kalau misalnya dia belum kenal sama dirinya sendiri, nggak tahu cara merawat dirinya sendiri. Udah misalnya dia ada stres, ada konflik sama pasangan, di kantornya tuh suasananya memungkinkan untuk curhat dengan lawan jenis, dan dia juga melihat temannya melakukan hal yang sama, dan merasa tidak bersalah, dan it's okay. Akhirnya tuh jalan aja. Jangan dipikir semua kasus orang ketiga itu karena disengaja. Enggak selalu seperti itu. Terkadang itu karena tidak waspada ya. Tiba-tiba sudah hilang, kemudian hilang, akhirnya ketagihan terus, atau candu gitu ya. Yang bikin candu itu adalah sensasinya. Sensasi kayak, aduh nanti aku ketemu nih, aduh kayak aku kangen nih sama yang ini. Jadi kayak orang jatuh cinta tuh gimana sih sahabat siaga? Yang namanya orang bucin itu kan susah dinasehatin ya. Masih ada komitmen suami istri, terus kemudian salah satu pasangan bucin dengan yang lain. Semuanya gelap, anak lupa, suami lupa gitu ya. Nah, orang bucin itu lebih susah dinasehatin daripada kalian nyebokin anak-anak konda ya. Pernah nggak kalian nyebokin ular anaconda? Ada yang pernah nggak? Ya. Dan itu jauh lebih susah nasehatin orang yang bucin daripada nyebokin anak ular anaconda ya. Oke, next Mas Habibi. Halo Mas Habibi, oke. Ini sudah selesai ya, nanti saya tinggal jawab-jawab aja. Akad nikah itu bukan kesimpulan, tapi permulaan babak baru kehidupan. Separuh perjalanan hidup kita akan, bahkan nggak separuh ya, lebih ya, kalau kita menikah di usia 25, misalnya qadarullah kita meninggal di usia 65, itu separuh lebih kehidupan kita akan dihabiskan di pernikahan. Ya kalau misalnya suami kita meninggal muda atau istri kita meninggal muda. Lah kalau sampai tua ya, atau kita yang meninggal duluan, berarti kalian harus siap dengan orang yang sama, masalah yang sama, itu aja gitu. Jadi kalian cocokin tuh sama prinsip hidup kalian. Kemudian yang kedua, kabar baiknya pernikahan itu akan membongkar sisi gelap kalian. Luka-luka batin kalian ya, trauma-trauma kalian, tombol-tombol yang aktif dalam diri kalian, misalnya rasa tidak dicintai, rasa tidak berharga, nanti itu semuanya akan ditekan semua, dan itu bisa menjadi proses spiritual yang luar biasa.
Kita bisa mengalami yang namanya spiritual awakening ya, yang tadi ada hubungannya tuh, yang ada yang tanya twin flame, soulmate gitu ya. Atau mungkin kita bisa hancur babak belur ya. Jadi pernikahan itu kayak tangga. Kalau kalian nggak bisa naik, kalian pasti jatuh. Pilihannya cuma itu aja. Oh, Mbak Viko, apakah itu indikatornya itu pernikahannya langgeng atau berpisah? Tidak bisa seperti itu. Ada yang pernikahannya berpisah, tapi dia mengalami yang namanya spiritual awakening. Ada yang pernikahannya tetap lanjut, tapi dia tidak mengalami peningkatan spiritual. Nah, di sini PR kita, sahabat siaga, luar biasa. Pernikahan tuh seru-seru, pokoknya. Seru-seru gimana gitu loh ya. Pokoknya kayak tiap hari ada aja yang mesti dikerjain. PR-nya ada aja gitu. Makanya disiapin bekalnya yang banyak-banyak ya. Doanya yang banyak-banyak, terutama nih tirakatnya yang banyak-banyak. Yang rajin tirakat saat jomblo nanti insya Allah dipermudah. Jangan sampai jomblo nggak tirakat, ntar waktu nikah tirakat terus gitu ya. Karena ya utangnya yang kemarin gitu, kita masih belum bisa untuk menahan diri kita. Oke Mbak Muza, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin tadi Mbak Muza bisa baca ini yang agak panjang Kak, yang tadi belum aku jawab. Tapi ini Muzai bantu ini ya Mbak, mungkin untuk 1 sampai 2 pertanyaan aja karena memang udah terbatas sama waktu ya Mbak Viko. Oh iya, jam 9 malam atau jam berapa? Dari 9, karena memang mulai jam 7 harusnya. Oke, maaf ya, terlalu lama tadi. Oke, ini saya bantu ini ya Mbak, bacakan pertanyaannya yang pertama ya. Ini dari Rini Risnawati, izin bertanya, apakah betul katanya kalau kita kurang kedekatan emosional dengan ayah, kita akan mudah menerima laki-laki karena katanya nggak punya figur laki-laki yang baik. Itu bagaimana Kak? Benar sekali. Jadi solusinya adalah tangki cinta kita harus dipenuhin dulu. Kalau tidak terpenuhi oleh ayah, maka kita harus punya self love yang tinggi. Ada caranya itu ya. Beda kelas itu. Benar. Itu benar. Kasus banyak, bahkan pelakor-pelakor itu rata-rata mereka nggak ada kedekatan dengan ayahnya. Kasian kan? Jadi kita nggak bisa menjudge orang lain. Jadi dia gampang jatuh di dalam hubungan yang salah, Mbak Muza, itu gitu. Ya, jadi istilahnya cari pengganti figur ayah gitu ya Mbak ya berarti. Iya, ya karena tangki cintanya kosong. Benar. Iya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak Viko untuk malam hari ini, dan mungkin teman-teman kalau memang pertanyaannya belum terjawab bisa dilanjutkan diskusi di grup aja kayak gitu ya teman-teman. Ini pertanyaan terakhir dari DM, bagaimana menurut Mbak tentang twin flame dan soulmate? Oh iya, twin flame itu kan pasangan yang istilahnya tuh kayak kaca ya, sama diri kita berkebalikan gitu. Jadi punya sifat yang berkebalikan, tapi itu bisa membuat kita bertumbuh gitu. Dan kita jatuhnya tuh mungkin sering konflik gitu, tapi juga sering selesai, dan kita akhirnya banyak hal yang bisa diintrospeksi diri. Nah itu twin flame ya. Dan itu memang ada gitu. Sebenarnya Allah tuh emang nyiptain paling sering hubungan pernikahan itu twin flame sebenarnya. Jadi orang yang flegmatis misalnya menikah dengan melankolis atau korelis gitu. Karena biasanya kalau terlalu mirip itu justru akan akan terlalu datar gitu loh ya. Kalau datar itu kan pada akhirnya ya nggak ada nyawanya gitu. Terus kemudian untuk yang soulmate ya luar biasa sih kalau kalian menemukan pasangan yang dia soulmate kalian ya, itu luar biasa deh pokoknya. Dan mungkin sahabat siaga nggak perlu putus asa kalau misalnya hubungan pasangan kita itu di twin flame, tapi ternyata soulmate kita itu di sahabat kita. Jadi hubungan itu tuh nggak selalu ke pasangan kita ya, tapi memang namanya twin flame, kemudian soulmate itu ada di dalam kehidupan manusia. Dan ada lagi yang namanya karma relationship ya.
selain itu kan ada karma relationship ya. Kalau di Islam itu namanya kayak kifarot gitu. Jadi kita ketemu orang itu untuk menyelesaikan kifarot. Ada gitu, di pernikahan itu ada loh. Jadi yang ini dia ada tuh kifarot orang tuanya, ada kesalahan orang tuanya di masa lalu belum selesai. Terus kemudian dirinya sendiri juga begitu, mereka mengalami ujian yang sama, akhirnya sama-sama bisa selesai hutangnya dan itu bisa jadi baik. Atau mungkin akhirnya berpisah dan setelah itu sudah terbayarkan. Nah, bisa seperti itu. Oke, Mbak Muze, udah itu. Siap Mbak Viko. Oke, teman-teman mohon maaf ya untuk pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung lanjut lagi untuk diskusi di grup kayak gitu ya. Mungkin atau ikut sesi kelas Mbak Viko selanjutnya kayak gitu. Mungkin ini Mbak Viko yang penonton di TikTok mungkin bisa diajak untuk join ke grup kayak gitu, siapa tahu bisa biar nggak ketinggalan. Ya, biar nggak ketinggalan informasi tentang Siaga Akademi ataupun kelasnya Mbak Viko kayak gitu. Oke, teman-teman. Masih baru sih, saya belum pernah sih live TikTok ini apa sebenarnya kantor ya nanti ini. Oke, siap Mbak Viko. Oke teman-teman, ini udah waktu menunjukkan pukul 20.39 dan berakhir sudah kelas Siaga Akademi malam hari ini dengan pemateri yaitu Mbak Viko, dan terima kasih banyak buat Mbak Viko atas ilmunya malam hari ini. Semoga teman-teman banyak mengambil ilmu yang Mbak Viko berikan kepada kita secara gratis kayak gitu. Oke, mungkin sebelum ditutup mungkin bisa kita foto bersama dulu kali ya. Mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk kita foto bareng sama pemateri kita yaitu Mbak Viko. Gimana Mbak? Kita foto bareng Mbak. Oh, foto bareng. Teman-teman kita on cam terlebih dahulu untuk sebentar. Banyak Jawa-Jawanya udah mulai on cam terlebih dahulu. Cocok keren ya ikut sahabat Siaga. Saya senang banget loh, apresiasi luar biasa. Applause buat teman-teman yang semangat untuk ikut kelas kayak gini ya. Sama-sama semuanya, sama-sama ya. Ilmunya itu kelihatannya gampang, tapi prakteknya harus benjol sana sini. Yang belum on cam bisa on cam, aku sambil hitung ya teman-teman biar kita cepat selesainya juga kayak gitu. Yang cewek-ceweknya gak ada yang mau on cam, ini cowok-cowok semua yang on cam. Oke, kalau memang sudah nggak ada lagi yang mau on cam, mungkin bisa dibantu untuk Mas Habibi. Oke, aku bantu Aba-Aba ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terakhir. 1. Pengen ikut eksekutif. Kelas eksekutif. 2, 3. Oke, siap. Terima kasih semua yang udah on cam. Dan jangan lupa. Ya, begitu. Maaf ini Kak Muze, saya mau nginfoin aja sih ya. Untuk kelas nikah itu ada di Jombang itu offline ya. Tapi kalau online belum ada gitu. Ya. Siap Mbak Viko. Oke teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini yang udah join sama Siaga Akademi. Jangan lupa untuk Selasa depan kita juga masih ada Siaga Akademi kayak gitu. Jadi tunggu informasi selanjutnya kayak gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Viko atas ilmunya malam hari ini. Sama-sama Kak Muze, sama-sama sahabat Siaga semuanya. Salam bahagia ya. Siap Mbak Viko. Oke, karena tadi aku bukanya pakai salam, aku tutupnya pakai salam ya teman-teman. Terima kasih sudah join malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Selasa depan. Warahmatullahi wabarakatuh.